Ulun sampaikan di sini masalah zakat fitrah ini terakhir, mudah-mudahan jangan dibetakun lagi lah. Jadi zakat fitrah terakhir ulun menyimpulkan untuk jamaah majelis tertib atas Kota Palangkaraya ya kalau jadi ini Kota Palangkaraya. Pertama, karena kita mazhab Imam Syafi'i, maka diutamakan kalau berzakat fitrah dengan beras itu hendak beapik, beihtiyat. Karena di dalam kitab I'anatul Talibin mazhab Imam Syafi'i memadahkan, dan bukan hanya di kitab itu saja, di kitab-kitab seluruhnya yang bermazhab Imam Syafi'i, buka kitab Datuk Kalam Bayan, di situ yang disepakati adalah dengan khutul balad, artinya dengan makanan pokok. Nah ini hendak beapik lah, hendak beapik. Jadi kita lebih baik mengikuti yang mu'tamad di mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu membayar zakat fitrahnya dengan makanan pokok negeri setempat sesuai dengan hitungannya. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita hendak membayar zakat fitrah, bolehkah? Boleh. Boleh. Nah, tetapi 4 peraturan siapa yang membolehkan. Nah, di dalam madzhabul arba'ah yang termadzhabkan lah, yang sudah ada madzhabnya nih. Nah, itu yang membolehkan itu Imam Hanafi. Nah, ulama-ulama di dalam mazhab Imam Hanafi itu banyak juga yang membolehkan, tetapi mereka itu terakomodir pendapatnya di dalam mazhab Imam Hanafi. Jadi misalnya banyak ulama, tetapi mereka itu ulama Imam Hanafi, maka satu sepakat mereka dengan kesepakatan pendapat mazhab Imam Hanafi yang membolehkan, walaupun itu opsi kedua. Opsi pertama tetap dengan makanan pokok juga. Nah, maka kalau kita hendak pakai duit, maka bertaklidlah kita kepada Imam Hanafi. Ini yang jalur yang kedua. Nah, jalur yang ketiga, ada usah. Ada ulun mendengar pulang nih, ada hanyar pulang beritanya, videonya dari guru juga. Nah, jadi ulun kada menyalahkan Joni itu. Mungkin benar, mungkin juga salah. Nah, sedangkan pendapat ulun ini mungkin benar, mungkin juga salah. Ya kalau, nah cuma kita melihat prosedur yang di kitab dulu lah. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, yang ketiga, seandainya kita langsung menyuruh duit kada taklid-taklidan kepada Imam Hanafi. Nah, ini ada juga ulamanya membolehkan kayak ini. Nah, itu ada juga ulama membolehkan kayak ini. Bahkan semalam baru-baru ada dibukukan oleh guru ini toh. Oleh ulun kadang naran sidin nah, dibukukan sidin. Nah, naran kitabnya kalau kada salah Aqwalul Muyassarah, naran kitabnya lah sidin hanya membukukan. Ini toh. Jadi kada perlu betaklid. Ini pendapat yang ketiga. Kada perlu betaklid. Langsung dia membayar dengan duit. Nah, apa hukumnya? Nah, di sini ulun memadahkan. Jadi kitabnya tadi sekilas ada ulun membaca melihat kitabnya ini tuh. Jadi bagus tuh sebenarnya, itu ada sebuah kemajuan pengetahuan ya, kalau sebuah kesimpulan. Walaupun sebenarnya ada juga kelemahan-kelemahannya. Jadi dalil-dalil yang diajukan atau ulama-ulama yang membolehkan langsung dengan duit kada perlu betaklid, itu ulama-ulamanya itu pertama kalau ulun lihat di situ ada terbagi 4 lah ulamanya. Pertama, ulama-ulama yang dari Imam Hanafi sendiri. Memang kalau ulama-ulama dari Imam Hanafi sendiri memang dasar mereka itu pakai duit boleh. Bagi mereka mazhab Imam Hanafi kada masalah. Tentu sesuai dengan peraturan mereka, senilai dengan makanan pokok yang ternaskan tadi, yang 4 macam itu kada jadi masalah. Nah, imbahan itu pertama. Kedua, pulang ulama-ulama yang dicatat dalam kitab yang dituliskan itu ada juga ulama-ulama Wahabi seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani kan. Itu padahal Syekh Nasiruddin Al-Albani ini nyata-nyata jelas sidin keluar dari mazhab. Kada beumpat di madzhabul arba'ah. Nah, kenapa orang itu ditulis juga dijadikan dalil bahwa membolehkan, walaupun sidin membolehkan, tapi kita harus tahu juga kada mesti harus dibuat naran sidin itu di situ. Nah, jadi ada ulama-ulama, bahkan ada ulama Syiah ulama melihat di situ ditulis. Nah, maka itu pertama ulang. Lalu yang berikutnya ada ulama-ulama di situ ditulis ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang membolehkan langsung dengan qimah
dengan nilai duit tanpa harus bertaklid. Nah, ini penting diketahui lah supaya tahu lah. Jadi kita harus jujur juga. Ya kalau. Nah, jadi karena sidin itu sudah tayangan langsung, ulun siaran langsung juga. Nah, jadi sidin nulis kitab 2012 ulun sudah pernah menulis itu, tapi selembaran bolak-balik. Nah, jadi yang mana pernah sekolah di Darul Ulum sekolah malam dulu sore pernah dapat catatan itu dahulu bahari, awas sudah. Cuma belum filenya hilang karena laptopnya berganti. Nah, jadi ujar sidin yang dalam situ ulama-ulama Syafi'iyah pun ada yang membolehkan pakai duit senilai dengan baras kutul balad tanpa harus bertaklid dengan Imam Hanafi. Nah, itu bujur, tetapi itu pendapat pribadi. Nah, pian harus menulis itu pendapat pribadi, bukan pendapat madhab Imam Syafi'i. Itu engkau ada pian tulis lalu kabur di situ. Itu pendapat pribadi. Maka disebut pendapat pribadi, bukan pendapat madhab. Sedangkan pendapat madhab, buka kitab I'anut Talibin juz 2. Di situ dipadahkan bil ittifaq. Sepakat ulama Syafi'iyah sepakat. Ini disebut pendapat madhab. Pendapat madhab sepakat ulama Syafi'iyah kada sah dengan duit, dengan khimah, dengan harga baras tadi, kecuali kalau Imam Syafi'i kan mutlak dengan khutul balad. Khutul balad kita di sini makanan pokoknya baras, maka wajib dengan baras. Nah, itu kalau Imam Syafi'i itu sepakat, jangan dipadahkan ulun sekilas. Ada melihat video yang di situ yang memadahkan sekilas di ulama Syafi'i saja ada khilafiyah. Ada yang berpendapat yang berbeda dengan Syafi'i, memang ada, tapi itu bukan pendapat mazhab. Itu pendapat pribadi orang yang bermadzhab Syafi'i. Jadi kita harus membedakan mana pendapat mazhab, mana pendapat pribadi. Nah, sekarang di dalam kitab Bughyah di situ dipadahkan pendapat pribadi disebut juz'i. Lah, pendapat pribadi disebut juz'i. Nah, kada boleh kita mengikut pendapat yang juz'i, sedangkan yang juz'i ini nih mukhalif atau menyalahi pendapat mazhabnya sendiri. Itu kada boleh kita mengikut kecuali di situasi darurat. Nah, jadi yang pian tulis di situ, yang pian memadahkan bahwa boleh kada usah bertaklid kepada Imam Hanafi, langsung lawan nilai duitnya. Nah, itu timbul karena ada aroma talfik di situ. Ada bau-bau talfik. Kenapa? Kalau kita boleh pakai duit saja langsung tanpa bertaklid kepada Imam Hanafi, siapa yang diikuti? Kalau mengikuti tadi ulama yang ada di Imam Hanafi, yang pian tulis sebanyak berdaftarnya kan sebagian itu kan banyak sebagian besar banyak ulama Imam Hanafi juga itu, yang mereka ada peraturan tersendiri kalau pakai duit. Ikutilah peraturan mereka. Kalau kita diarahkan mengikuti ulama yang mereka itu di bawah naungan Syafi'i, nah itu pendapat pribadinya, bukan pendapat mazhab. Kalau pendapat mazhab, kada sah pakai duit. Jelaslah. Nah, ini jadi harus jelas juga kada kawa. Nah, jadi itu tadi jawaban ulun juga lah. Jangan sampai, ya kan ada kata-katanya nangka ini, jangan sampai masyarakat diarahkan untuk bertaklid kepada Imam Syafi'i kepada Imam Hanafi dengan harga senilai gandum. Misal gitu ya, kalau itu bukan memaksakan, malah itu mempermudah solusi sebenarnya. Bukan memaksakan. Nah, kalau pian memadahkan ini memaksakan, sama saja pian pun memaksakan orang untuk langsung saja pakai duit, sama-sama memaksakan sebenarnya. Secara kada sadar memaksakan juga sebenarnya. Ya kada. Nah, jadi tapi alhamdulillah pendapat pian yang pian dibukukan itu alhamdulillah itu sebuah rahmat juga bagi kita ya kalau. Jadi ulun sangat menghargai Jon itu. Gitu teh. Bukan kada ulun menyalahkan, cuma ulun lebih mempertanyakan. Nah, kenapa di situ di deretan ulama-ulama yang menjadi rujukan yang membolehkan pakai duit tadi ditulis juga ulama-ulama yang mereka itu sengaja meninggalkan mazhab. Kenapa ditulis juga? Apa kada perlu ditulis itu? Bahkan ada ulama Syiah ditulis juga di situ. Kalau ulama-ulama Hanafi banyak di situ, itu wajar. Mereka memang mazhab Imam Hanafi membolehkan pakai duit, tetapi ada peraturannya mereka itu. Nah, sedangkan yang kesalahan, ulun kada menganggap salah bang lah. Cuma silahkan buka kitab I'anut Talibin juz 2. Di situ dipadahkan. Nah, dipadahkan bahwa mazhab Syafi'i sepakat pakai khutul balad. Itu sepakat bil ittifaq.
Bukan ada perselisihan di mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan ada membolehkan pakai qimah dengan nilai baras, nilai kutul balad, itu pendapat pribadi. Nah, sedangkan dalam kitab Bughyah dikatakan kada boleh kita mengikut pendapat pribadi yang pendapat pribadi itu menyelisihi mazhabnya selama belum darurat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sekarang darurat? Baras masih banyak orang berjual. Ya kada? Nah, lalu pertanyaannya pulang, kalau kita melihat kepada maqasidus syar'i, kemaslahatan orang yang menerima, maka kita sering mendengar orang lebih ketujuh menerima duit karena duit lebih bermanfaat. Ya kada? Lebih kawat digunakan ini itu segala macam. Nah, ulun jawabannya ada dua di situ. Pertama, yang menerima duit, makanya kan dalam Islam ini ada zakat itu ada dua macam. Ada zakat fitrah untuk kemaslahatan pamakan. Ada zakat harta. Zakat harta ini kena yang sagan nukar baju kah sidin, nukar ini kah, nukar itu kah, itu zakat harta. Nah, mariga sudah. Ya kalau imbahan itu pertama. Jadi ada wilayah-wilayahnya, ada wilayah-wilayahnya lah. Nah, kali zakat harta itu memang itu. Nah, cuma yang sampai pian beranggapan bahwa di Imam Syafi'i pun ada perbedaan. Memang ada perbedaan, tapi kalau dalam pendapat mazhab itu ada perbedaan bil ittifaq, sepakat. Lah. Nah, makanya itu jangan remang-remang. Lalu yang kedua alasannya kalau kita meninjau kepada maqasidus syar'i, tujuan kenapa disyariatkan berzakat untuk kemaslahatan si penerima, si mustahik. Ya, maka kita lihatlah kepada apa yang lebih bermanfaat. Maka orang ada beranggapan yang lebih bermanfaat duit. Nah, ya oke, kalau lebih bermanfaat duit, cuma kita lihat ujung-ujungnya manfaat. Misal kita beri orang tuh baras, si A kita beri baras, banyak misi baras, si B kita beri duit, kadadanya misi baras, ujung-ujungnya mau karena apa? Mau karena baras, ya kada. Nah, berarti jangan sampai kita beranggapan memberi baras itu kada bermanfaat bagi orang yang mustahik. Itu salahnya. Jangan sampai kita beranggapan memberi baras itu kada bermanfaat. Bahkan inilah manfaatnya langsung. Manfaat langsung. Kalau duit, si mustahik kita beri duit, bawanya permainan. Ayo. Misal contohnya, yang kedua pulang nah contohnya, misal gini, seandainya terjadi lah kalau kita melihat kepada maqasidus syar'i, tujuan kenapa disyariatkan itu nah. Seandainya kita melihat di situ. Orang si A diberi baras, kada diberi duit, lalunya kaya dengan baras. Si B diberi duit saja karena orang berzakat fitrah dengan nilai duit. Julung duitnya aja langsung, lalunya kada bisa baras. Kenapa suatu hari baras ini langka? Kada ada lagi orang jual baras. Siapa yang untung di situ? Ayo. Yang bisa baras kah, yang bisa duit kah? Baras kalau dimasaki, duit bang, masaki bang. Pikirkan halus. Masaki duit, kawalah dimakan. Ada kabar, masaki baras kau dimakan. Nah, ini yang disebut maqasidus syar'i sebenarnya. Jadi ulama bahari ini itu berpendapat memang sudah kayak itu, cuma ulun menghargai pendapat pian, alhamdulillah sebuah kemajuan. Ya kalau cuma pendapat pian itu berlakunya itu derajatnya 3. Pertama, kita kalau bisa menurut Imam Syafi'i dulu yang mu'tamadnya. Itulah imam kita. Jangan dipadahkan di mazhab Syafi'i ada perselisihan, yang dipadahkan itu ittifaq ulama situ. Nah, ittifaq ulama, ittifaq mazhab ulama Syafi'iyah. Pertama, yang kedua, mun hendak kita pakai duit, bertaklid kita kepada Imam Hanafi dengan tata cara yang mereka atur. Itu cara yang kedua. Cara ketiga ya jerpian tadi nih. Langsung pakai duit saja senilai beras. Itu cara ketiga bila darurat. Jangan langsung cara pertama kita masih bisa, cara kedua masih bisa, langsung meloncat ke cara ketiga. Pahamlah. Nah, jadi kalau pian nulis kitab bisa jual nulis kitab juga, cuma kalau sakin mau join sama urus ini. Cuma yang jelas ulun menghargai ya pendapat pian tuh, alhamdulillah ya ada terobosan baru ya lo. Cuma jangan sampai beranggapan seolah-olah duit lah yang lebih bermanfaat. Jangan kasusnya siapa tahu orang kada ada jual baras lagi, untung yang banyak baras sebab jaga dimakan. Yalah. Nah, imbah tu pulang pertanyaannya pulang. Kenapa? Lalu pertanyaannya pun ada orang bertakun. Lalu boleh kada kita mengumpati? Jangan langsung duit saja, kada perlu bertaklid. Jawabannya boleh. Tapi bila situasi darurat. Kenapa? Karena ini kaulnya dhaif.
lemah, bukan pendapat madhab. Madhab siapa? Nah, ini ada pendapat. Nah, ini ada di mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i, pendapat pribadi orang yang di mazhab Syafi'i. Maka juz'i sifatnya kada kulli. Jadi kalau kita langsung pakai duit aja, bolehlah, boleh. Kada perlu bataklid kalian boleh, tapi situasi darurat dulu. Ada perlu darurat ya langsung ya tadi mazhab siapa yang diikuti. Nah, ya kalau jadi kita hati-hati lah, hati-hati karena dalam kitab Bughiyah itu dipadahkan la yajuz taqlidu, kada boleh mengikut atau bertaklid kepada yang lain dari madzhabul arba'ah. Kenapa? Karena hanya madzhabul arba'ah inilah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang mudawwan, yang ada kitabnya yang tersusun, tuh terkualifikasi. Yang lain dari itu seperti yang pian tuliskan di situ ada Sufyan Tsauri, ada Ibnu Uyainah, pian tulis itu kitab-kitabnya beratan ada orang-orangnya itu kada mudawwan. Arti kada mudawwan tuh kada ada kitab anunya, kada ada kelangsungan kitabnya ke kita tuh kada ada. Maka kada ada kejelasan. Hanya madzhabul arba'ah lah yang sekarang ini ada mudawwannya. Makanya sepakat para ulama yang sering didengung-dengungan oleh guru ketua sekompol kalau berfikih bermadhab jasidin. Dan madhabnya apa? Salah satu dari madzhabul arba'ah. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah hanya babaras berduit langsung menuruti nilai baras itu kada bermadhab? Kada bermadhab. Walaupun yang diikutinya tadi qaul yang ada di Imam Syafi'i, tetapi itu bukan pendapat mazhab Imam Syafi'i, cuma pendapat pribadi ulama yang ada di mazhab Imam Syafi'i. Tapi boleh bila situasi darurat. Nah, paham boleh. Nah itu jadi kita mendengar ulunnya membantah aja pulang kan membantah lagi jadi gitu. Jadi bagus nang ini ilmiah darahnya ya kalau. Nah, cuma ini cukup sampai di sini aja, lu kada menerima pertanyaan lagi lah untuk masalah zakat fitrah nih. Karena kita jelas aja sudah, karena perbedaan kada perlu diperuncing ya kalau. Cuma silahkan hendak berfitrah berzakat baras silahkan. Ini yang terabdal, sambat yang terabdal. Kenapa? Karena itulah kita mazhab kita Imam Syafi'i. Jangan kada disambat. Yang terabdal. Memang ada di kitab tuh pendapat Imam Royani, tapi itu palsu juga nih tuh. Kada itu apa jurang sifat kebohongan mengatasnamakan Imam Royani yang membolehkan itu. Nah, itu tapi itu bukan ilmuwan tahu aja lah itu. Yang kita kada tahu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.